Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Teknisi Amatir 91, yaitu channel teknisi yang masih amatiran. Nah, di video kali ini kita akan praktek lagi, yaitu menyablon papan PCB seperti ini. Nah, untuk video kali ini kita menggunakan satu engsel ya. Kalau di video sebelumnya menggunakan 2 engsel dan harus menggunakan triplek tambahan yang tebalnya 8 mm. Nah, untuk yang sekarang kita coba menggunakan satu engsel dan tidak perlu tambahan triplek, jadi langsung di meja seperti ini. Nah, di screen langsung kita taruh seperti ini. Nah, kemarin pakai tambahan triplek karena engselnya beda ya. Nah, jadi yang kemarin menggunakan engsel yang ini. Nah, yang sekarang kita coba dengan engsel yang besi, jadi bisa tidak perlu tambahan triplek. Nah, saya lihatkan untuk engselnya ya. Nah, yang kemarin video-video sebelumnya menggunakan engsel yang ini, jadi karena ketinggiannya beda dengan yang ini ya. Nah, kalau yang ini lebih tipis, yang ini lebih tebal, jadi harus pakai tambahan papan triplek untuk dudukan PCB nya. Nah, sekarang kita coba menggunakan engsel ini, engsel kupu namanya ya. Ini kan lebih tipis, jadi untuk sekerinnya tidak perlu menggunakan tambahan papan, jadi langsung dipasang seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk PCB nya sudah ada di bawah. Nah, tinggal kita paskan untuk posisi sekerinnya ya. Dan ini sudah rata, jadi nggak perlu tambahan. Oke, kita akan mulai untuk proses sablonnya ya. Nah, sebelum mulai sablon, caranya ini engselnya kita pasang di screennya seperti ini ya. Kita kunci. Nah, kita kunci ya. Nah, kita pasang seperti ini. Tapi kalau menurut aku sebaiknya menggunakan 2 engsel ya, supaya stabil. Kalau satu ini soalnya rawan geser. Nah, setelah dipasang, kan ini sudah ada gambarnya. Kemudian untuk PCB nya sudah ada di bawah. Dan kita siapkan karton seperti ini. Nah, nanti PCB-nya kita taruh di sini supaya presisi. Nah, terus sekarang baru kita paskan skrinnya. Kita posisikan di atas PCB-nya ya. Nah, sambil kita intip untuk posisinya mau di sebelah mana. Kita ambil posisi agak sini dan harus lurus ya, supaya nanti saat nyablon di bagian atasnya posisinya juga presisi. Oke, nah supaya PCB nya tidak bergeser bisa dikasih lakban di bawahnya ya, double tape ya. Nah, jangan lupa di dalam sini kita kasih lakban bening ya, menggunakan lakban bening seperti ini. Kita plester seperti ini. Nah, ini keliling ya, kita kasih lakban supaya catnya tidak keluar. Oke, ini engsel sudah kita pasang. Nah, tinggal kita paskan untuk posisinya ya. Lalu kita kencangkan jika sudah pas posisinya. Oke, sebelum kita tuang cat, untuk penggesotnya atau rakelnya bisa menggunakan rakel yang ujungnya lancip seperti ini, bisa juga menggunakan rakel yang kotak seperti ini ya. Nah, kita akan praktekkan menggunakan rakel yang ujungnya kotak. Oke, sekarang akan kita tuangkan catnya terlebih dahulu. Catnya atau tintanya menggunakan ini ya, tinta epi seperti ini. Jadi tidak menggunakan tinta UV juga bisa. Kalau tinta UV kan lumayan mahal ya. Nah, sekarang kan kita tuangkan catnya lagi menggunakan warna putih ya. Taruh di sini, secukupnya aja. Terus untuk tintanya nanti jangan terlalu encer ya, biar hasilnya bagus. Kalau keenceran nanti hasilnya tipis. Kemudian sebelum memulai kita siapkan kain seperti ini dibungkus di bambu. Nanti untuk membersihin screen ya. Jika terjadi mampet atau
tidak keluar catnya. Kemudian pengencer catnya yaitu M3. Oke, kita siapkan kain juga potongan nanti buat bersihin screen saat terjadi mampet ya. Nah, kemudian kita siapkan kertas percobaan ya, nanti buat ngetes. Sebelumnya kita basahi dulu screennya dengan M3. Kita tetesi bagian atas. Lalu kita lap bagian bawah. Nah, oke, setelah itu kita siapkan kertas buat testing. Sebelumnya tinta yang di depan kita encerin dulu ya. Ini kita tetesin M3 sedikit. Lalu kita aduk. Ya, aduk sampai merata, sampai tercampur ya. Kita enceri lagi. Kalau terlalu kental atau kurang encer nanti biasanya mudah mampet. Tapi kalau keenceran nanti mudah meleper. Jadi harus pas ya. Oke. Kita langsung tes di kertas ya menggunakan rakel kotak. Caranya kita tarik, lalu kita gesut. Karena tintanya putih jadi nggak kelihatan ya. Nah, nanti cari kertas yang hitam kalau misalkan tintanya putih. Tapi sudah kelihatan, kita terawang. Nah, ini kelihatan ya. Langsung aja kita gesutkan di PCB nya. Pertama diisi dulu seperti ini. Nah, gesut dengan dua tangan biar stabil. Nah, ini aku gesutnya miring karena rakelnya kotak, tapi kalau rakelnya lancip gesutnya tegak ya. Kita ambil. Nah, ini sudah jadi, sekali gesut sudah kelihatan. Ini karena tinta sedikit jadi kita berdirikan gini aman, dia tidak tumpah. Nah, ini kelihatan ya. Nih, nanti kita zoomkan untuk PCB nya. Nah, kemudian untuk hasilnya seperti ini ya. Ini. Nah, tadi kita menggunakan satu engsel, jadi dia nggak presisi, ada pergeseran ya. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba sebaiknya menggunakan dua engsel, jangan satu engsel. Nah, ini ya, di sini sudah mepet pinggir, yang sebelah sini belum. Nah, jadi ini bergeser ya, jadi bergeser. Untuk hasilnya seperti ini dari hasil sablonannya tadi. Besok akan kita coba larutkan ya teman-teman. Nanti ikutin terus videonya supaya tahu saat kita proses pelarutan nanti seperti apa hasilnya. Nah, kemudian buat teman-teman yang mau mencoba nyablon PCB, jadi setelah sablon ini rakel harus dibersihkan ya, jangan sampai telat. Karena nanti kalau telat membersihkan keras, nanti susah dibersihkan, tintanya mengeras. Cara membersihkannya kita basahi dengan M3 seperti ini. Kita gosok. Nah, seperti ini. Setelah dibasahi kemudian dilap dengan kain. Nah, seperti ini ya, sampai bersih ya, karena rakel itu nomor 1 dan harganya mahal ya untuk rakel ya. Jadi selesai harus segera dibersihkan, jangan sampai belepotan. Bersihkannya dengan M3. Nah, jadi setelah selesai sablon rakel harus bersih supaya tidak keras. Nanti kalau keras susah dibersihkan teman-teman. Nah, kemudian jika sudah selesai sablon, ini tinta juga harus
diturunkan, ditampung di bawah, jangan ditinggal di atas screen seperti ini, karena ini nanti akan mengeras. Nah, cara membersihkannya bagaimana? Ya, mari kita simak videonya. Nah, cara membersihkannya, teman-teman bisa gunakan. Nah, cara membersihkannya, pertama ini kan ada tinta ya, ini kita dorong ke depan aja. Tampung depan, menggunakan kertas yang kaku kalau ada, atau mika atau penggaris atau apa. Kemudian kita basahi dengan M3 tadi ya, kita basahi seperti ini. Lalu kita gunakan ini tadi yang stick ya, kita basahi seperti ini. Nah, ini cara membersihkan screen ya. Setelah seperti ini, kita dorong dengan rakel. Kita dorong dengan rakel seperti ini. Nah, setelah itu dilap bagian bawah screen. Bagian bawah dilap. Lalu bagian atas. Nah, jika kurang bersih, bisa kita tetesi lagi M3. Lalu kita lap dengan kain yang bersih ya, bagian atas, kemudian bagian bawah. Kita bersihkan, screen akan menjadi bersih seperti ini. Dan ini masih bisa kita simpan, misalkan mau lanjut besok atau mungkin istirahat mau lanjut lagi, jadi ini sudah aman ya, sudah bersih. Tapi kalau tidak dibersihkan, nanti bekas-bekas tinta itu akan mengeras, dan nanti saat kita akan mencuci screen akan kesulitan karena tintanya mengeras. Nah, jadi setelah selesai sablon, baiknya dibersihkan seperti ini untuk screennya sampai bersih seperti ini ya. Nah, dan nanti kalau kita mau mencuci screen juga lebih enak karena sudah bersih, tinggal kita menghapus untuk lapisan bremolnya. Oke teman-teman, demikian tadi bagaimana cara sablon PCB dengan menggunakan satu engsel dan menggunakan screen sablon. Nah, saya sarankan buat teman-teman yang mau mencoba, jangan menggunakan satu engsel ya, karena hasilnya geser, jadi tidak lurus. Nah, contohnya ini bergeser jadi tidak lurus. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa yang belum subscribe, bantu like, komen, dan subscribe. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih.